Selamat siang teman-teman. Melanjutkan video sebelumnya karena tidak nyaman ya tempatnya, bukit pada lainnya. Jadi saya putuskan untuk lanjutlah perjalanan selanjutnya karena juga tidak kondusif lah. Mau makan di warung aja kesulitan karena ada kegiatan itu tadi, kejuaraan nasional itu. Ya sudah, kita lanjut aja. Kita lanjut teman-teman ya, kita balik ke Panjen, kita lewat Pagak teman-teman. Sepertinya memang tidak enak, udah kurang oke lah. Karena ada kegiatan juga, saya juga rasa-rasen. Kita balik ke JLS lagi. Nanti mungkin jalannya arahnya sama ya, masih sama yang kayak tadi. Cuman kita perjalanan kembali ke Panjen. Semoga tidak hujan karena ya ke Panjen sudah agak gelap nih. Langitnya sudah agak gelap. Kita ke kiri ini tadi ya. Oke. Oh, lewat jalan ini lagi. Lewat jalan gak enak ini lagi. Mungkin kalau pas ndak ada kegiatan atau kejuaraan tadi itu nyaman teman-teman. Di situ itu bisa nongkrong sambil ngopi gitu, sambil makan makanan ringan, sama lihat pemandangan dari atas. Tapi kalau kayak gini mau masuk ke warung aja mikir-mikir karena full orang tadi. Waktunya kurang tepat teman-teman ya. Apa sudah, kita lanjut. Kapan kita ke sana lagi, mungkin sambil camping teman-teman. Nah ini Malang ke kiri. Kita balik ke Malang. Semoga ada hujan ya. Kita ini nanti lewat Sumber Majing Kulon teman-teman. Ke Sumber Majing Kulon terus Pagak ya. Jadi tidak lewat jalan yang tadi, yang lewat mana itu tadi Gedangan, itu tidak, karena terlalu jauh. Kita lewatnya di Sumber Majing Kulon. Jadi yang saya sarankan tadi jalan yang apalagi untuk kendaraan besar seperti bis, truk yang lebih besar lagi, itu lebih baik lewat Sumber Majing Kulon karena jalannya juga nggak berkelok-kelok seperti daerah Sumber Majing Wetan. Tadi kalau Sumber Majing Wetan kan lewati jurang juga, itu lewat jurang Pletes. Kalau di Sumber Majing Kulon ini enggak, jalannya datar semua. Mungkin di Gunung Gunung Slamet atau Gunung Geger itu agak ada longsor lah. Tapi aman. Oke, kita lanjut balik teman-teman ya. Kita balik ke Panjen. Saya rasa sih kalau Pantai Modangan itu yang ke bawah, yang di pantainya itu kalau jalannya diperbaiki, yang yang turunan curamnya itu kemungkinan ya banyak wisatawan ke sana. Cuman itu tadi loh, jalannya itu
banyak yang rusak, jadi koyo males lah. Tadi di Bukit Paralayang itu tadi di Bukit Waung ya, namanya Bukit Waung. Itu tadi juga ada yang apa? Camping ya, jadi bisa dibuat camping di situ. Camp di pinggiran situ. Kayaknya kapan-kapan camping di situ enak deh. Ya cuma agak jauh juga sih. Dari Kepanjen 2 jam lebih. Kita lewat jalan tadi ke kanan lewat JLS paling ujung barat Malang ya. Ini paling ujung barat sendiri. Kita ke kanan, kita kembali ke timur. Nanti kita lewat di perempatan Ngliep, perempatan Pantai Ngliep ya. Kita ke kiri ke arah utara lewat Sumber Majing Kulon. Estimasi sampai Panjen sekitar 1 jam temen, 1 jam lebih 11 menit loh. Semoga nggak hujan. Anginnya kenceng banget teman-teman ya. Ya mungkin mau hujan ini. Di depan itu perempatan Ngliep ya teman-teman. Jadi perempatan Ngliep ini kita ambil ke kiri, kita ambil yang ke arah Malang. Kalau ke kanan itu ke arah Pantai Ngliep, kita ambil ke arah kiri. Nah itu ada tulisannya Malang kiri. Kita ke kiri teman-teman. Jadi ini jalurnya beda dengan yang tadi teman-teman. Kita pakai jalur yang Sumber Majing Kulon. Jadi seperti ini jalannya. Untuk bis-bis itu mayoritas lewatnya sini, karena lewat yang sebelah timur sana itu enggak berani ya, jelasnya itu lumpur. Di daerah Srikonco, Bantur ya, itu lumpurnya gak karuan. Mending yang aman lewat sini, meskipun jalannya agak sempit, tapi pelan-pelan pelan-pelan juga aman di sini. Daripada lewat sana lebih bahaya. Terus lewat Sumber Majing Wetan itu juga bahaya karena melewati jurang. Mending lewat sini, jalannya datar. Mungkin ada sedikit longsor di Gunung Slamet atau apa ya namanya, Gunung Geger, Gunung Slamet, Gunung Geger apa situ. Jadi teman-teman yang mau ke pantai Banyumeneng, Kondang Merak atau Ngliep apa Modangan, itu lewat sini lebih dekat ya. Lewat sini lebih dekat, karena kalau lewat Bantur atau lewat Gedangan itu harus
ke arah kanan, nanti kalau ke JLS itu ke arah barat lagi ya, masih ke barat lagi, malah kejauhan, mendingan lewat sini. Jadi teman-teman yang mungkin mau ke Banyumeneng, mending lewat jalur Pagak ini. Pagak Sumber Mancing Kulon lebih dekat ke Banyumeneng. Nah nanti barulah ke timur untuk beli ikan, mungkin gitu. Terus lanjut, misalnya mau langsung ke utara, mungkin dari Sendang Biru bisa langsung lewat Sumber Mancing Wetan. Itu kalau pakai mobil atau pakai motor. Kalau pakai motor sih bisa nerabas lagi, bisa lewat Gedangan itu lagi. Dari Sumber Mancing dari pantai Sendang Biru lewat situ lagi. Setelah beli oleh-oleh, beli ikan, balik lagi lewat Gedangan. Kalau motor ya, tapi kalau mobil saya tidak sarankan lewat Gedangan tadi itu karena sempit. Kalau mobil mungkin lewat Sumber Mancing Wetan atau lewat sini, atau lewat Bantur Srikonco itu kalau tidak hujan. Kalau jalur yang Dusun Gombangan, Tupak Rejo, kecamatan Gedangan, waduh, hancur teman-teman. Dulu saya sering lewat situ itu karena di Bantur kan ada perbaikan. Nah lewat situ itu maksudnya itu alternatif lah ya, biar tidak jauh. Tapi setelah lewat situ kapok saya sudah. Motor itu jadi tidak karu-karuan, sok belakang itu sampai bocor ya. Mending lewat alternatif lainnya. Kalau lewat Gedangan ini tadi recommended lah kalau untuk motor. Kalau mobil lewat sini enak ini. Juga syahdu seperti ini pemandangannya nih. Ya Malang lah. Malang Selatan ini memang ya view-nya memang seperti ini suasananya. Jadi masih hijau, masih banyak perbukitan, enak lah pokoknya. Kalau yang biasanya di kota terus ke arah sini itu waduh, pikiran sok tenang, santai, untuk refresh otak teman-teman ya. Itu di sini enak. Kita sudah masuk di desa apa ini? Desa Kedung Salam, kantor desa Kedung Salam. Kita masuk desa Kedung Salam ke utara ini. Sumber Mancing Kulon itu juga desa teman-teman ya. Berbeda dengan Sumber Mancing Wetan. Kalau Sumber Mancing Wetan itu kecamatan. Ya ada desa Sumber Mancing Wetan, tapi kan itu wilayah kecamatan. Kalau di sini Sumber Mancing Kulon itu wilayahnya desa. Dulu jalan sini tuh sepi teman-teman. Tapi sejak perbaikan jalan di daerah Bantur itu, rata-rata orang lewat sini. Meskipun agak muter, tapi jalannya enak. Salak Pondo. Ini biasanya kan lewat sini juga kan. Nah, memang alternatif terbaiknya lewat sini memang. Jalannya juga seperti ini loh teman, enak loh. Ini komunitas kayaknya.
Jalannya komunitas di Klatsar. Mungkin habis diklat pulang bareng-bareng. Kayaknya ini nopolnya itu nopol kota Malang semua. Ini orang kota ini. Nah, ini kita sudah sampai di mana? Sumber Mancing Kulon teman-teman ya, habis ini ya. Cuma ini jalannya beton, jadi agak hati-hatilah. Knalpotnya ngeri. Kita gas dulu, ambil dari kanan karena pasti lama nih gasnya. Nah ini aspalnya ini kalau terkenal teman-teman, dari Donomulyo, dari kecamatan Donomulyo sampai di Sumber Mancing Kulon, ini adalah aspal yang sangat penuh tambalan. Dan sudah terkenal dari dulu, cuma ya ditambal-tambal gini aja, nggak pernah diperbarui aspalnya gitu, jarang banget, tahu ambali terus. Jadi cuma disulam gitu aja. Padahal ini akses utama loh teman-teman. Jadi pengangkutan tebu itu lewatnya sini semua. Jarang yang lewat Donomulyo ke arah Kalipare. Karena Donomulyo lewat Kalipare itu jalannya itu perbukitan ya. Jadi ada jurang yang harus lewati, itu berbahaya malahan untuk truk mengangkut dengan muatan berat. Jadi rata-rata lewatnya sini. Tapi di sini tambal sulam. Ini teman-teman bisa lihat ini. Dari sini sampai atas sana tambal-tambal cuma gitu aja. Kayaknya perut udah mulai lapar ini teman-teman. Tadi rencana mau makan di Pantai Modangan, di Bukit Paralayang, tapi ya karena nggak kondusif, nah, kita cari makan di luar aja, di luar Modangan itu ada di mana kira-kira, sambil kita istirahat dulu. Jalan kok bisa kayak gini. Aspalannya juga kualitas aspalnya juga tidak begitu bagus. Pakai motor, pakai mobil aja terasa kok ini. Aduh. Nah, kita sudah masuk di Desa Sumber Mancing Kulon. Kita lurus dulu. Nanti perempatan ya. Nah, itu perempatan depan itu kita belok ke kiri. Nah, perempatan ini kita belok ke kiri ke arah Kepanjen Malang. Nah,
di sini kita belok kiri. Karena lurus itu ke arah Bantur teman-teman. Ke arah Bantur, ke arah lurus. Kita ke kiri. Lumayan lancar lah jalannya. Seingat saya di sini tuh ada jualan bakso. Itu baksonya enak. Namanya bakso Arema kan. Kalau memang buka kita makan dulu di situ. Oh ya, ternyata buka teman-teman. Nah, ini baksonya. Kita makan bakso dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah makan bakso, kayaknya lebih fresh dan pastinya lebih ngantuk. Kita lanjut ke arah Kepanjen. Jalannya masih mulus ya teman-teman ya, di Sumber Mancing Kulon ini. Kita lanjut ke utara lagi. Wah, di sini ternyata ada geprek sai tadi. Sudah lanjut. Biasanya ramainya di hari Minggu teman-teman. Kalau hari Sabtu gini tidak begitu banyak untuk kendaraan seperti bis, kendaraan wisata. Tapi kalau di hari Minggu, wah, tuh ramai sudah. Sebenarnya tadi mau cari nasi, tapi tidak tahu kalau di sini ada geprek sai. Akhirnya makan bakso, tapi tidak apa-apa, baksonya kenyang. Cuma berapa tadi baksonya? 15.000. 15.000 dapat pentol besarnya 2. Terus pentol kecil-kecilnya itu 3. Terus ada tahu sama mie. Tadi kenyang teman-teman. Nah, ini sudah mulai ramai jalannya. Oh, di sini juga ada perbaikan ternyata teman-teman. Juga ada perbaikan, jadi harus tetap hati-hati ya. Pelebaran juga di sini. Nah, ini sepertinya pelebaran. Dulu jalan di sini tuh berlubang banget teman-teman. Aspalnya tuh sampai dalam-dalam. Jadi kalau sekarang sudah mulai perbaikan, juga ada pelebaran ya, di zaman. Susahnya itu kalau ada pelebaran atau perbaikan jalan seperti ini itu di depan kita tuh tertebu. Waduh, truk yang ngangkut tebu itu tidak bisa diapa-apain, sudah mau nyalip juga tidak bisa. Jadi kita harus ya lambat seperti lajunya truk itu tadi. Dari sini sekitar masih ke Kepanjen ya, itu masih sekitar 45 menit, 40 menit lah, 40 menit dari sini. Masih lumayan agak jauh. Kita nanti masih melewati Kecamatan Pagak juga. Dia habis Kecamatan Pagak, Desa Pagak ya. Di sini Sumber Mancing Kulon itu juga masuk Kecamatan Pagak teman-teman. Jadi kita lewat Desa Pagak ya. Terus setelah itu baru
masuk wilayah Kecamatan Kepanjen. Itu nanti perbatasannya di Desa Gampingan. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Aman jalannya di sini tuh. Nggak lewat jurang, juga jalannya lebar. Kalau mau ke arah pantai lewat sini ya memang recommended banget di sini ya. Kita sudah masuk di Desa Pagak teman-teman ya. Nah ini kita ke arah kanan, ke arah Kepanjen. Kalau ke kiri itu ke arah Kalipare, Karangkates, Kalipare itu ke kiri ya. Kita ke arah kanan. Ini pasar Pagak teman-teman. Pasar Pagak. Oh. Kalau di sini jalannya sudah mulai banyak lubang teman-teman. Di di wilayah Desa Pagak ini, nanti sampai ke Desa Gampingan itu juga masih. Malah nanti Desa Gampingan itu sampai dengan Kepanjen itu banyak semua lubang. Cuma kurang 20 menitan kita sampai ke Panjen. Lubang-lubangnya ini. Wih. Oh. Udah mulai lubang-lubang teman-teman. Harus hati-hati kan ini. Apalagi pakai NMAX yang shocknya lumayan keras. Habis ini kita melewati gunung apa ya namanya? Gunung Selamat kalau tidak salah. Gunung Geger lah. Orang sini kalau bilang Gunung Geger, tapi Gunung Selamat kayaknya namanya. Itu nanti ada perbaikan plengseng ya karena longsor. Biasanya sih macet kalau Sabtu Minggu, tapi tidak tahu kalau ini nanti. Semoga aja tidak macet. Karena harus bergantian. Pakai sistem buka tutup. Nah, di sini itu di Malang itu rata-rata gini teman-teman. Perkebunannya itu tebu mayoritas. Apalagi di Malang Selatan.
mayoritas sudah. Jadi kalau naik motor di bukan hanya naik motor aja, berkendara di wilayah Malang Selatan itu ya kadang harus bersabar. Kalau pas kita bareng sama kendaraan yang ngangkut tebu. Nah ini sampai miring-miring seperti itu, sampai miring-miring truknya. Kalau dipikir itu sih jelas melebihi muatan lah, lebih beratnya itu melebihi. Tapi ya mau gimana lagi, ini Indonesia. Oh, tidak terlihat macet teman-teman. Apa sudah selesai perbaikannya? Oh, sepertinya memang sepi. Nah, di sini ini teman-teman. Ini gantian, ini jalan ini gantian. Yang kanan ini kan perbaikan ini. Perbaikan brengseng. Memang jalannya tidak rapi berarti. Ya karena masih Sabtu. Kalau besok ya pasti rame. Banyaknya ke arah pantai. Cuman sekarang kalau mau ke pantai itu ya orang itu mikir-mikir karena musim hujan. Jadi kalau ke pantai itu ya mending pagi-pagi gitu. Nanti siang ketika hujan kita sudah selesai. Nah ini sebelah kiri ini namanya apa ya, Gunung Slamet apa ya, Gunung Geger kalau orang yang ngomong. Ini pemandangannya dari sini keren teman-teman, bisa lihat Kepanjen dari atas itu. Wah, di depan itu teman-teman, sebelah kanan ini pemandangan Kepanjen dilihat dari atas itu. Wah mantap itu. Tapi kayaknya kita nggak berhenti, kita lanjut dulu aja. Yang sebelah sini masih agak lumayan. Habis ini wah rusak lagi. Ini kalau malam agak gelap teman-teman, meskipun ada PJU harus hati-hati kalau di sini. Meskipun penerangan jalan umumnya ada, tapi memang di sini agak gelap. Karena juga PJU-nya itu tadi minim teman-teman, hanya ada beberapa. Wah ini udah mulai milih-milih jalan. Kalau yang tidak terbiasa lewat sini, tidak hafal lubangnya di mana. Kalau sudah hafal ya nak. Di Indonesia sampai lubang jalan dihafal kan teman-teman. Padahal di sini tuh gelap kalau malam itu. Jadi kalau jalan lubang itu kan bahaya. Kok enggak masuk prioritas gitu loh, prioritas perbaikan jalan gitu ya. Tapi biasanya akhir tahun di Desember itu perbaikan jalan di mana-mana teman-teman. Jadi kayak menyerap anggaran gitu loh, kayak akhir tahun anggaran gitu. Jadi lomba-lomba semua itu menghabiskan anggaran. Jadi banyak sekali perbaikan jalan.
Aduh, udah nggak bisa dipilih ini jalannya. Mungkin untuk video selanjutnya saya mungkin ambil rute ke arah Bromo. Tapi kalau misalnya kondisi memungkinkan ya, dan tak terlalu banyak hujan, karena saya tanya teman-teman saya yang di Bromo itu rata-rata pagi itu juga hujan teman-teman. Pagi hujan, nggak bisa diprediksi. Kalau hujan kita nggak bisa turun ke lautan pasir gitu loh. Kan sayang kan, sudah sampai Bromo nggak turun ke lautan pasir. Kalau mau turun pun juga bahaya, karena lautan pasirnya pasti basah, dan kalau pakai metik seperti ini ya pasti selip-selip lah. Oh, sejuk ya teman-teman sini. Bacanya sini sebelah kanan jalan itu ada orang jualan es degan gitu kalau tidak salah, di pickup gitu. Tapi ini tadi tidak ada. Kalau ada kita berhenti sebentar minum es degan gitu, nikmat kayaknya. Awas ada macan di depan. Ada macan naik motor. Yuk gas kosong teman-teman. Jalan kayak gini kok bisa nyelip. Kita sudah masuk di wilayah Desa Gampingan, Kecamatan Pagak teman-teman. Ini sudah perbatasan dengan Kepanjen, Desa Gampingan ini. Di wilayahnya itu perbatasan dengan Kecamatan Kepanjen. Nanti kita setelah ini masuk di Desa Sengguru. Nah, Desa Sengguru itu masuk wilayah Kecamatan Kepanjen. Di Sengguru itu ada bendungan teman-teman, ada pembangkit listrik tenaga air, namanya Bendungan Sengguru, PLTA Sengguru. Jadi sama seperti di PLTA Karangkates ya, juga pembangkit listrik itu juga ada bendungannya. Jadi di Kabupaten Malang itu seingat saya itu ada 3 bendungan, 4 bendungan ya, Bendungan Lahor, Bendungan Karangkates, Bendungan Lahor, Bendungan Sutami, Bendungan Selorejo, sama Bendungan Sengguru. Ingat saya ada 4 itu. Kapan-kapan lah kita bikin video ke sana, ke Karangkates. Kita ke belakang lewat Kalipari teman-teman, itu ada spot untuk camping kalau tidak salah di sana. Ya pas kalau nggak hujan sih. Kalau pas ada yang nggak hujan kita ke sana. Meskipun kita nggak camping ya kita bisa nongkrong gitu deh. Tapi kalau pas hujan ya kita harus ke Bendungan Lahor aja. Soalnya banyak warung-warung di sana. Enak ini. Ya, seperti itu konvoi truk kebun di depan. Ya.
Ih, lubangnya. Nah, setelah jembatan itu kita masuk wilayah di wilayah Kepanjen. Nah, ini teman-teman. Setelah jembatan ini, nah ini masuk ke wilayah Kecamatan Kepanjen di Desa Sengguru. Teman-teman lihat itu ada bendungan Sengguru di sana. Ini juga sebenarnya saya juga bahaya di belakangnya tertutup ini. Kalau gua kuan aja, balik ini. Pikir saya mau ngegas, tapi ya tahan aja sudah dulu. Soalnya habis ini jalannya hancur teman-teman. Nggak tahu sudah diperbaiki apa belum ini. Buahnya lubang mau kenceng juga nggak berani. Nah di sini nih banyak lubang teman-teman. Lubangnya kayak gini sampai dalam kayak gitu. Oke, lanjut. Kayak gini lubangnya. Wih, dalam-dalam. Jadi teman-teman kalau berkendara di wilayah Malang Kabupaten ini harus hati-hati teman-teman ya. Seperti ini soalnya banyak lubang-lubang ini. Lubangnya sampai ditanami, itu kan, ditanamnya apa itu? Mungkin begitu sampai apa? Karena saking jengkelnya ya teman-teman ya. Jadi penduduk di sini sekitar sini saking jengkelnya mungkin apa banyak korban akhirnya sampai ditanam gitu. Waduh, di tengah jalan itu tadi teman-teman, lubangnya itu tadi. Nah, kalau ke kanan ini bisa ke arah Stadion Kanjuruhan. Jadi lewat perempatan Sipur namanya. Di lewat namanya perempatan Sipur. Kita masih di Desa Sengguru. Masih terus ke utara.
Wih, tanam pisang itu. Wah. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di Kepanjen teman-teman ya. Meskipun ada di Kepanjen yang masih selatan, tapi kita sudah sampai. Dan video mungkin saya akhiri teman-teman ya. Kita ketemu di video selanjutnya dengan mungkin rute yang baru. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.